تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alijabul anbiya wal mursalin wa sahabatu wa qarabatu wa tabi'in wa tabi'an tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhususan bi mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Syekh Syihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain amin. Wa li jami'i masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami'i ustadina wa ustadi ustadina wa li jami'il awliya'i tis'ah wa li jami'il awliya' fil Indonesia wa li jami'il awliya' fid dunia wa li jami'il masis jami'an nahdlatul ulama radhiyallahu anhum wa an sayyidi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal aibatil mujtahidin. Allah ta'ala yahmina bihima yadihim wa yumituna bimadadihim wa yanfa'una bibarakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan serta kesehatan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih diberi keistiqomahan berkumpul bersama di dalam kegiatan Rijalul Ansor yang kita isi dengan istighosah dan kajian kitab, dalam hal ini kitab Nasoihul Ibad. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa tentu kita harapkan syafaatnya dan yang telah memerintahkan kita untuk terus istiqomah dalam kebaikan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, pertama yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, saya minta maaf karena keterlambatan saya itu bukan karena disengaja, karena tadi itu sudah sempat pamit untuk tidak hadir karena memang mau rencana perjalanan ke luar kota. Perjalanan keluar kota itu tidak lain adalah untuk mengikuti kegiatan haul guru kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi dan dzurriyyah beliau, yaitu Agus Haji Hilman Wajdi, serta ada Silatnas atau Silaturahmi Nasional Santri Al-Hikam Malang. Kepikiran sean, tapi sudah izin awal, semoga bisa, tapi keberangkatannya masih belum jelas. Dipikir ini kok sampai jam 8 ini kok ono kabar, ya wis lah, bismillah, tak tunggu sih, apa sih ono ora gitu loh. Jadi semoga semua itu dimaklumi oleh panjenengan semua, bukan maksud saya tidak mau hadir tepat waktu, cuman ya karena itu tadi, karena takut engkau kadung hadir di sini dipotong di tengah jalan. Nah sehingga karena masih ingat istiqomah itu yang ingin kita harapkan, sehingga saya mau berangkat. Nah kalau sudah berangkat kayak gini kok nanti ditutup, ya kan, kok nanti ada apa dihubungi atau tidak, ya enggak, tetap akan saya lanjut sampai selesai.
Oleh karena itu harapan saya mohon keikhlasan panjenengan semua, kita kirimkan doa Fatihah untuk Al-Maghfurlah Kiai Ahmad Hasyim Muzadi dan Agus Haji Magwandi yang insya Allah besok pada minggunya itu akan diadakan kegiatan haul di Pondok Pesantren Al-Hikam Malang. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa li masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa na khususan syayikhina Ahmad Hasyim Muzadi wa dzurriyyatihi Agus Hilman Wajdi wa nafa'ana bihima wa bi ulumihi fid dharain amin wa li qada hajatina min hawaijitina al-akhirah sallallahu maqasidana yassarallahu umurana amuratina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas sambungan doa Fatihahnya. Semoga doa Fatihah yang kita panjatkan kita juga mendapatkan barokah dari guru-guru dan masyayikh-masyayikh kita, di mana saya secara pribadi sampai detik ini pun tetap tidak mau dilepaskan dari status saya sebagai santri. Sehingga kemarin kalau terjadi di salah satu media itu mengabarkan bagaimana sosok guru dengan santrinya terus dikabarkan dengan sesuatu yang tidak sesuai menurut kita, jadi jangan disalahkan kalau saya secara pribadi sebagai seorang santri itu tidak terima dengan pengungkapan itu. Sudah semua tahu kabarnya kan? Dari beberapa banyak yang masuk kepada saya, karena memang mulai dari dulu saya meskipun santri kumpulnya juga dengan teman-teman mahasiswa gitu loh. Jadi cium tangan kepada seorang alim, terus habis itu diajak ro'at, itu pun juga tidak dibayar. Itu kalau mereka anggap perbudakan, kami sebagai santri itu tidak terima. Karena kenyataan yang kita rasakan itu tidak seperti itu. Maka kemarin yang sempat saya jawab itu kayak gini kepada teman-teman yang mahasiswa yang belum pernah merasakan menjadi seorang santri, itu saya sampaikan kayak gini. Gini aja wis paling enak. Karena kan bagaimanapun kita itu, saya pribadi itu sebagai santri tidak pernah pengen tidak terima kalau tidak dikritik. Mau saya dikritik kalau salah ya monggo, tapi tolong jangan menghukumi sesuatu yang sampean sendiri tidak tahu gitu loh. Lah saya itu dihukumi sepertinya kiai saya itu dianggap memperbudak, kiai saya itu dianggap memperbudak saya sebagai santrinya, saya tidak terima digitukan, itu tidak terima. Nah sehingga tapi teman yang bertanya kepada saya itu ya memang teman-teman yang memang ikut ngaji bareng, yang ada beberapa hal yang memang tidak mungkin kita sampaikan hati kita itu kepada seorang kiai kita. Karena di dalam agama kita itu jelas orang tua kita itu 3, yaitu adalah orang tua yang melahirkan kita, orang tua dari mertua kita, terus kemudian orang tua yang mengajari kita gitu loh. Jadi memperlakukan perlakuan mereka terhadap kita bagi saya pribadi itu sama seperti perlakuan orang tua kepada anaknya. Terus mari ngono wong tua kok diomongi memperbudak, ya nggak terima ya. Makanya kan kepada guru-gurunya dari anak saya, bagi saya juga tetap tak anggap sebagai guru, dan saya juga tetap rela mau diapakan sama guru-gurunya, saya tetap rela. Karena memang itu yang ditanamkan di dalam hati saya. Maka ketika hubungan orang tua dengan anak terus itu dianggap sebagai hubungan perbudakan, lo yosok disik Pak, namanya sampean sudah menghukumi sesuatu yang sampean sendiri tidak tahu. Akhirnya saya kasih jawaban kayak gini. Kalau sok bedanya ya untuk memasukkan akal saja, untuk memasukkan akal. Bedanya seorang pekerja itu dengan seorang bekerja dengan majikannya atau seorang kerja dengan bosnya. Ketika seorang bekerja itu disuruh melakukan sesuatu di luar pekerjaannya, misal ya kan sokon melembur tapi gak ono duite, mesti rata-rata gerutu kan. Itu kalau ikatannya adalah pekerjaan.
Tapi kalau kita dengan guru kita tidak seperti itu disuruh ro'an, berarti kan bukan bagian dari pekerjaan seorang santri. Pekerjaan seorang santri itu kan belajar, ya kan? Kalau disuruh ro'an itu kan bukan pekerjaan santri. Tapi ketika guru yang menyuruh, itu tetap kita kerjakan. Dan kita kerjakan itu bukan dengan perasaan guru tua, justru dengan perasaan senang. Lah, perasaan senang yang kita alami mari ngono dikandani gurune awake dhewe iku ndadekno awake dhewe budak. Iya ngamuk lah Pak. Iya ngamuk lah Pak. Tapi sekali lagi semoga kita yang ada di sini baik panjenengan yang sudah merasa menyantri ataupun tidak menyantri, ya kan. Semoga kita semua tetap diampuni oleh santrinya Ki Hasyim. Amin. Karena insya Allah itu yang senantiasa kita harapkan. Seperti apa yang sudah saya sampaikan, bahwasanya orang-orang yang soleh yang berjuang di jalan Allah itu jangan pernah kita anggap bahwasanya beliau itu meninggal. Beliau tetap hidup di sisi Allah dan bahkan mereka itu mendapatkan rezeki. Beliau hidup di dalam diri kita, beliau hidup di sisi Allah, itu pun ya juga hidup dalam benak dan relung hati kita, di mana semangat perjuangan beliau tetap kita rasakan. Itu faktanya. Makanya semoga doa-doa yang kita panjatkan itu betul-betul bisa menopang akhlak dan etika kita terhadap guru kita. Itu sekedar mukadimah. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu makalah yang ke-33, ya betul, yang ke-33, di mana sebelumnya pada makalah ke-32 kita membahas tentang sesuatu yang paling tidak disukai oleh manusia, ya kan? Tapi itu menjadi sesuatu yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kita. Yaitu apa kemarin? Musibah. Musibah semua orang tidak suka, tapi justru pahala dari musibah itu tidak bisa dibandingkan dengan pahalanya orang yang melakukan sholat, orang yang melakukan puasa. Orang yang bisa sabar menghadapi musibah, tetap nyambung atine mari Gusti Allah Ta'ala, iku pahalane sesuk gak kehitung, gitu loh. Lek sholat kan kemarin ada takarannya, puasa ada takarannya, tapi orang yang sabar menerima musibah itu pahalanya tidak terhitung. Nah, sekarang kita masuk pada makalah yang ke-33. Apa yang dijelaskan di dalam makalah ke-33? Kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu utawi dawa asali satu kakaping telu wasalasuna lan 30 berarti 33. An ba'dil hukamai saking setengah wong kang ahli hikmah. Orang ahli hikmah itu wong kang ahli akeh manfaate. Yastakbilu bakal madhep sapa ibnu Adama anak Adam arba'anu buhatin ing papat piro-piro barang kang ngalahake. Batun, berarti nuhu batin piro-piro barang kang ngalahake. Bidominune utawi nuhabat iku tetep den maca domah nune. Wahia utawi nuhabat iku alati perkara talibu kang ngalahake. Talibu iku alati perkara talibu kang ngalahake apa nubahat, ya. Kang ngalahake apa nubahat ing anak Adam. Jadi nubahat ini ada sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh semua makhluk yang ada di muka bumi. Atau dalam di sini itu yang dimaksud itu adalah anak Adam. Siapa anak Adam? Yo kita. Ya kita. Anak Adam itu kita, manusia. Karena terlahir dari satu sosok yaitu Nabi Adam. Makanya dinamakan dengan anak Adam. Allati talibu yang tahibu kang yang tahibu kang ngerampok utawa kang njupuk ayak hudu tegese njupuk bil kohri kelawan serang, berarti kelawan nyerang berarti ngerampok, artinya mengambil dengan cara paksa gitu loh.
Pertama itu adalah yang tahibu ngerampok utawa njopo ayak kudu tegese njopo bil qahri kelawan mokso sopo malakul mauti malaikat maut ruhahu ing arwi anak Adam. Yang pertama itu adalah jadi anak Adam itu akan mengalami 4 hal yang memaksa dirinya dan dia tidak bisa menolak. Yang pertama yaitu adalah malaikat maut mengambil ruhnya. Iso sampean janjian karo malaikat maut. Si malaikat aku sih turun pengen mati kan dari kan? Ya itu pasti akan terjadi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, wayataibulan bahkan jupu. Wayataibulan bahkan jupu utawa ngerampok sopo alwarosatu ahli waris. Sopo alwarosatu ahli waris bifatahatin ke utawi warosah iku tetap kelawan nganggo piro-piro fathah. Jam warisin utawi warosah iku jama'i lafaz warisun. Jadi warisun orang yang mewarisi. Tapi kalau warosatun beberapa orang yang mewarisi. Sama. Jadi yang kedua waris ahli waris. Sampean simpen kaya opo, misal sampean punya banyak harta. Karena mungkin keluarga sampean itu tidak perlu dengan sampean, lalu kemudian sampean ingin mewasiatkan kepada orang yang bukan ahli waris. Tidak bisa diteruskan hanya sepertiga. Jadi sepertiga harta. Misal sampean punya 1 juta. Karena anak sampean itu tidak berbakti, wah beanda kita ibina warisan, kamu nanti tidak akan saya kasih warisan. Tidak bisa kayak gitu. Sehingga gara-gara itu sampean buat wasiat bahwasanya harta saya yang 1 juta mau saya kasihkan kepada si C. Itu tidak bisa dilaksanakan kecuali hanya sepertiga. Sepertiga itu berarti berapa? Dari 1 juta 300.000, sekitar 300.000. Ya hanya 300.000 yang bisa diwasiatkan. Sisanya ya tetap diambil oleh ahli waris. Jelas ya? Artinya apa? Yaitu tadi ketika kita memiliki harta, ya Bang, betapapun kita mau melindunginya, tetap nanti itu pun tetap akan digantikan oleh orang lain. Dan entah siapapun itu yang kedua. Kemudian yang ketiga bifatil malihi yang tahibu alwarosatu malihi wasopo alwarosatu malahu ing bondone anak Adam bada mauti yang dalam sawise matine anak Adam. Jadi betapapun harta sampean kumpulkan ketika meninggal dia tetap akan dimiliki oleh ahli waris. Makanya yang saya tahu dari para guru saya itu ketika beliau sudah merasa mau meninggal itu rata-rata dibagi dulu per keluarga sesuai dengan ahli waris sebelum meninggal. Kenapa? Karena hal yang paling sulit kelak pertanyaannya di sisi Allah atau ketika menghadapi mungkar nakir di alam kubur itu urusan harta. Cuman saya nih sama senang ngumpul urusan Oh senang banget ya. Iya. Padahal pertanyaan paling akeh itu urusan harta. Tapi ya alhamdulillah tahadus bin nikmah. Bukan saya tidak suka dengan harta. Alhamdulillah beberapa kejadian itu membuat diri saya itu untuk tidak mengambil harta dari yang saya punya itu kecuali hal yang saya butuhkan. Kan sering saya bilang, saya itu mungkin mengambil dari yang saya miliki itu, misal itu gaji, paling yang kita ambil itu cuma sekedar urusan rokok, mangan, karo bensin. Sisanya itu semua sudah tak serahkan kepada Menteri Keuangan sudah tak serahkan kepada Menteri Keuangan. Gantian Sri Mulyani. Iya, Sri Mulyani. Ya alhamdulillah, saya sudah alhamdulillah. Tapi itu terbentuknya lama Pak. Lama. Jadi hidup itu kalau ngambil secukupnya enak kok Pak. Enak. Dan pasti kita menemukan ketika habis itu pasti ada.
dan tidak tahu bagaimana caranya gitu. Pasti ada saja. Jadi itu. Yang kedua terkait dengan harta. Betapapun kita mencoba untuk melindunginya, pasti tetap akan digantikan oleh ahli waris kita ketika kita sudah meninggal. Cuman diingat, harta itu adalah pertanyaan yang paling banyak akan ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir. Ya, harta itu di dalam kitab ini juga dijelaskan. Harta itu halalnya itu dipertanyakan, apalagi haramnya. Jadi halalnya itu dihisab, jadi dihisab. Kalau harta itu dihisab, apalagi haramnya. Ada ceritanya? Iya, ada ceritanya. Dulu itu ada ceritanya di dalam kitab ini. Apa di dalam kitab ini? Apa di dalam kitab Usfuriyah? Jadi ada seorang kaya raya, ya saudagar. Kemudian dia mengaji, katanya kalau di selama 40 hari dia itu ada yang menunggu. Jadi ada yang menunggu di alam kuburnya, nanti kalau mati dia akan terbebas dari pertanyaan kubur. Kemudian itu dibuat sayembara. Siapa yang berani maka separuh dari hartaku nanti akan aku berikan. Nah, sehingga dari sana ada seorang pemotong kayu dengan kapaknya. Karena dia merasa miskin melihat saudagar yang sangat kaya raya. Barang siapa yang mau menunggu di dalam kuburku, kan gitu kan. Sayembaranya selama 40 hari maka akan aku berikan separuh harta. Nah, si pemotong kayu ini akhirnya dia mengadu, ya wis saya akhirnya betul meninggal oleh keluarganya dikubur bareng. Nah, dikubur bareng, cerita itu dia melihat dua sosok malaikat yang sangat menakutkan itu mendatangi, bertanya. Jadi sekarang itu bertanya tentang urusan kapak. Urusan kapak itu 41 hari tidak selesai. Jadi ditanya, kamu dapat kapak dari mana? Kapak kamu gunakan untuk apa? Apa yang kamu lakukan semua kamu sebelum berangkat menggunakan kapak itu? Digunakan untuk apa aja? Itu pertanyaan kapak saja 41 hari belum selesai. Ya, kapak itu. Akhirnya dia setelah selesai 41 hari dia keluar. Setelah dia keluar, dia bercerita ketika mau diserahkan hartanya, tidak mau total. Bagaimana saya mau mengambil harta yang begitu banyak, lawang di alam kubur saja urusan kapak 41 hari belum selesai. Kemudian di sini tuh yang ketiga, wayang tahi bulan bakal jupuk utawa krampas opo adudu set jismahu ing awae an adam fil qabri ing dalam kuburan. Jadi kalau sampai meninggal sampai meninggal pacaan sing ganteng sesuk bakal dipangan set ya, bakal dimakan blantung atau set. Genteng makan oda. Iya, genteng makan oda. Saya coba. Iya, makan olah. Gitu. Boleh saya coba. Makanya ketika hidup yang harus kita, jadi jasad kita yang kuat, jasad kita yang hebat. Nanti ketika mati itu tidak bermanfaat kecuali jadi pakannya ulat. Maka sayang sekali kita yang diberikan jiwa yang sehat, badan yang kuat itu tidak digunakan untuk amal akhirat. Sayang Pak, nggak ada manfaatnya. Makanya ada istilah gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Meninggalkan nama tuh. Cerita Pak. Jadi meninggalkan cerita. Makanya jangan sampai kita mengisi kehidupan kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir adalah wayang tahi bulan bakal jupuk utawa ngrampas sopo al khusomau piro musuh bidomil fathi kelawan den dua codong fathai
Jamu khosimin utawi khusoma itu jama'i lafaz khosimun. Jadi khosim itu adalah musuh. Siapa khusoma? Wahum utawi khusoma iku man wong lahum iku tetep kedue man al-haqqu utawi hak alaman ing atase wong zalamahum kang zalimi sapa man ing anak Adam bi akhri amwalihim kelawan jupuk bondone anak Adam utawa kelawan jupuk bondone khusoma au bi iltiyabihim utawa kelawan ngerasani ing khusoma au bidarbi utawa kelawan gepuk ing khusoma masalan kelawan umpamane au bi ghairi dzalik utawa kelawan liyane mengkono-mengkono akhri amwalihim njupuk mau amalahu ing amale anak Adam ingkana lamun ono iku lahu tetep kedue wong amalun utawi amal sholihun kan soleh wa illa lamun ora kana lahu amalun umilah moko den pentoake alaihi ngatasi man apa dzambuhum dosane khusoma. Dan yang terakhir itu adalah seorang musuh ya. Seorang musuh yaitu adalah orang yang gampangannya pernah kita sakiti. Makanya kan di dalam Fatihah saya itu biasanya saya tambah itu wa ala alihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli man haqqun alaina wa man haqqun alaina, dan orang-orang yang masih memiliki hak terhadap diriku. Ya maksudnya ini khusoma. Jadi orang-orang yang pernah kita sakiti, ya kan? Orang-orang yang pernah kita sakiti, maka itu nanti akan mengambil semua amal kita. Kalau kita selama hidup punya amal soleh, kalau kita tidak punya amal soleh, maka dosa mereka nanti itu akan ditimpakan kepada diri kita. Jelas sampai di sini? Makanya kalau kita dimusuhi oleh orang, jenenge wong musuhi ya kan, jangan terlalu dilayani. Layani saja yang jelas. Apalagi kita terganggu hanya gara-gara awake dhewe dirasani. Jangan, karena itu malah justru ladang pahala. Yang penting selama kita tetap berada di dalam kebaikan, jangan terpengaruh dengan fitnah orang lain. Karena kalau kita terpengaruh, akhirnya hilang ini deh, khusoma. Hilang nanti akhirnya harusnya amal kita yang sudah banyak melakukan dosa kudune iso dikurangi. Kalau orang yang suka ngerasani, akhirnya kita tidak punya. Saya pernah kejadian hal ini. Ya bukan pernah sih. Ada orang yang membicarakan saya. Jadi membicarakan di depan ya. Misal kayak gini ya. Di depan itu orang yang membicarakan saya, istri saya datang ke saya. Mbak, apa? Sampean itu dibicarakan loh di sana. Katanya sampean kayak gini. Ya saya biarkan. Orang itu kalau masih membicarakan di luar, saya jawabnya saya kepada istri saya itu. Orang itu kalau masih membicarakan kita di luar, berarti dia tidak mencari damai dan tidak mencari kebenaran. Orang yang tidak pernah mencari damai dan orang yang tidak mencari kebenaran itu tidak akan pernah menerima sebuah penjelasan. Kalau memang sudah tidak mau menerima penjelasan, buat apa kita layani? Selama dia tidak terpengaruh. Kalau dia memang memberitakan saya seperti itu, kalau dia memang mau mencari kebenaran, harusnya kan duduk, duduk. Mas Mif, apa betul sama kayak gini? Apa betul sama itu namanya tabayun. Lah kalau dia masih berbicara di luar, berarti kata saya kepada istri saya, sudah sampean jangan terpengaruh seperti itu. Sampean cukup bilang kalau pengen jelas langsung ke rumah, orangnya ada. Saya bilang kayak gitu kepada istri. Aman. Lah tak mau aman. Makanya teman-teman, apalagi sering berkumpul kayak gini, sudahlah jangan pernah mendengarkan kabar dari negatif antara teman kita atau tentang tetangga kita. Bahkan di dalam kitab Khadidatul Bariyah
kitab akhlak kalau tidak salah itu menjelaskan kayak gini. Kalau kita kewajiban kita ya sebagai seorang teman atau sebagai seorang tetangga, kalau ada kita menerima kabar dari orang lain tentang saudara kita atau tentang tetangga kita, misal tetangga kita si A kan ternyata nabun, bukan kan nabun, kebun, rumah neng macam-macam gitu kan. Kewajiban kita di dalam kitab itu dijelaskan kewajiban kita menentangnya. Kewajiban kita itu menentangnya. Meskipun kita sudah tahu kalau dia memang dia adalah maling. Kita pernah tahu. Oh iya jadi maling. Jok benih Pak. Si Aro maling. Si A itu maling. Kita nggak boleh. Oh iya. Atau bila kayak gini langsung harus ditutup pembicaraan itu. Contohnya ya seperti itu. Misal si A itu maling. Iya memang maling, tapi kebetulan kalau di rumah saya dia itu rajin sholat. Nah gitu, harus kayak gitu. Enggak boleh, jujur maling, bilang itu terus sama-sama namanya sama-sama orang yang ikut berghibah. Agar tidak terjerumus ghibah ketika datang kabar tentang saudara kita atau tetangga kita, hal yang wajib kita lakukan pertama di dalam kitab itu dijelaskan kita harus membelanya. Artinya jadi hal jelek kalau kita layani maka lambat laun meskipun kita tidak berniat untuk menjadi orang jelek maka kita tetap akan menjadi bagian dari orang jelek. Maka itulah pesan yang terakhir yang disampaikan kepada diri kita dalam malam hari ini. Hendaklah kita tetap istiqomah apapun yang terjadi di luar kita. Jangan pernah melayani orang-orang yang jelas-jelas tidak pernah mencari damai dan tidak pernah mau mencari kebenaran. Maka tapi sekali lagi perasaan yang kita miliki belum tentu orang lain itu mengerti. Jangan terlalu berlebihan, cukup jawab atau cukup berikan jawaban dengan kebaikan yang terus kita tebarkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah, terus kemudian doa kafaratul majlis dan wal asri. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa li qadri hajatina min hawaijina la sallallahu maqasidana yassarallahu umurana wa umurana la Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.